Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sungguh suatu sukacita pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam edisi Sarapan Rohani GNH pada hari ini, hari kedua di bulan Januari di tahun 2025. Masih dalam suasana tahun baru, izinkan saya menyapa Bapak Ibu selamat menjalani tahun 2025. Kiranya harapan, cita-cita, dan kerinduan Bapak Ibu boleh terwujud bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita dan pelayanan kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, untuk nafas kehidupan, untuk kesempatan yang baru untuk boleh kami jalani di tahun yang baru, tahun 2025 ini. Bapa, kami akan menjalani hari ini dan kami rindu menjalannya bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kekuatan, penghiburan, dan segala hal boleh kami dasarkan hanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu. Ya Bapa, persiapkanlah hati kami sehingga kami masing-masing boleh mendengar firman-Mu, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan pendengaran akan firman-Mu pada hari ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada dua ayat bacaan yang diberikan kepada kita pada hari ini, yaitu yang pertama dari Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Kemudian bacaan firman Tuhan yang kedua adalah Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bapak Ibu, judul renungan yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini adalah jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Perasaan takut adalah perasaan yang sudah sering kita alami. Bahkan para ahli menyatakan bahwa ketakutan adalah sifat manusiawi dari manusia yang muncul dalam situasi tertentu. Rasa takut itu sendiri bisa datang dari diri sendiri. Jadi dari perasaan kita sendiri, ataupun rasa takut itu bisa juga datang dari orang lain, pihak lain, atau situasi tertentu yang membuat kita merasa takut atau merasa sangat khawatir. Perasaan takut yang muncul dari pihak lain itu seringkali karena berbagai alasan, dan sering juga karena intimidasi dari orang lain. Nah, itulah penjelasan bagaimana rasa takut itu bisa ada di dalam diri manusia. Pada hari ini firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 25 ini merupakan pengajaran hikmat dari Raja Salomo. Kitab Amsal ini dengan tegas mengajarkan bahwa takut kepada orang mendatangkan jerat. Maksudnya di sini takut kepada orang adalah setiap orang yang hanya mengandalkan orang lain atau hanya mengandalkan dirinya sendiri dan orang lain, sehingga dia tidak pernah menemukan keselamatan yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya di saat kita mengandalkan orang lain, di saat kita mengandalkan diri sendiri, kita mengandalkan kepada sesuatu yang terbatas. Manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Manusia yang kuat, manusia yang hebat, manusia yang penuh dengan kekayaan, manusia yang penuh dengan jabatan tinggi. Tetapi dalam hidupnya sesungguhnya ia memiliki keterbatasan. Setiap orang yang takut kepada sesamanya, setiap orang yang hanya hormat kepada sesamanya karena suatu kekayaan, setiap orang yang hormat kepada sesamanya karena suatu jabatan, sesungguhnya ia mendatangkan jerat bagi dirinya sendiri. Karena baik dirinya maupun orang lain tidak bisa menjamin keselamatan jiwanya. Mungkin keselamatan raga, ya. Keselamatan atau ketenangan raga, ya. Tetapi sesungguhnya di saat kita mengandalkan orang lain, kita tidak mempertaruhkan keselamatan jiwa kita. Oleh karena itu,
Kitab Amsal berulang kali menegaskan, mengajarkan kepada kita, takutlah kepada Allah saja yang merupakan sumber kekuatan, sumber keselamatan, dan sumber perlindungan yang sempurna. Setiap orang yang berlindung kepada Allah itu tidak hanya menyelamatkan dirinya, raganya, tetapi juga jiwa dan rohnya. Itulah yang ditegaskan oleh Raja Salomo dalam Kitab Amsal. Kemudian bacaan berikutnya yakni dalam Lukas 12 ayat 32. Hal serupa juga kembali dipertegas, yakni janganlah takut. Walaupun kita sebagai pengikut Kristus sering dikatakan sebagai umat minoritas, sering dikatakan sebagai kawanan kecil dari luasnya atau dari besarnya kawanan yang lebih mayoritas. Namun dalam Lukas dijelaskan bahwa Bapa Sorgawi telah berkenan memberikan kita kerajaannya. Jadi kerajaannya itu adalah kerajaan Allah, kerajaan damai sejahtera yang berlimpah dengan kebenaran, berlimpah dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya di saat kita sudah diberikan kerajaan Allah yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan jaminan keselamatan, tetapi kita masih saja juga mengandalkan orang lain untuk memberikan damai sejahtera, untuk memberikan sukacita bagi kita. Ini adalah perenungan kita pada hari ini. Mari kita mengatasi setiap ketakutan kita dengan tetap menyerahkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sebagai pelindung, sumber kekuatan, benteng yang kokoh yang tidak akan menyelamatkan, tidak hanya menyelamatkan jasmani saja, tetapi juga menyelamatkan jiwa dan roh kita. Bapak Ibu, saya secara pribadi dan mungkin juga banyak dari kita yang merasa khawatir, merasa takut di saat kita akan memasuki tahun 2025 ini. Ada banyak hal yang tidak pasti, ada banyak hal yang mungkin menjadi pergumulan kita dalam keluarga. Bagaimana dengan anak-anak kita, bagaimana dengan masa depan kita, bagaimana dengan masa tua kita. Nah, itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang tidak saja memberikan keselamatan kepada raga kita, tetapi juga dengan roh dan jiwa kita. Marilah kita dengan berani dan percaya menjalani tahun 2025 ini dengan terus melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Sang Raja dengan kuasa yang begitu luar biasa, yang mungkin kita pribadi sudah mengalami perjalanan iman yang luar biasa dengan Kristus. Mari kita tetap kuat percaya kepada Tuhan, sehingga segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita boleh kita kurangi, ya, boleh kita kurangi sehingga kita hanya percaya kepada Allah. Tuhan yang berkenan memberikan kita kerajaan itu berkuasa atas sorga dan bumi, yang telah berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Satu hal yang Tuhan rindukan adalah kita tetap melekat kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita tetap menempelkan atau tetap menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Maka Tuhan pasti akan menyatakan kasih-Nya. Allah kita bukan Allah yang seperti manusia yang kita kenal. Allah kita bukan Allah yang hanya janji-janji palsu. Tetapi Allah kita adalah Allah ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberat apapun situasi yang kita hadapi saat ini, sesulit apapun perjalanan hidup yang harus kita tempuh, maka satu hal firman Tuhan mengawali tahun di 2025 ini adalah tetaplah takut dan percaya kepada Tuhan. Karena kita akan beroleh kekuatan di saat kita menyerahkan semuanya hanya kepada perlindungan Tuhan. Ketakutan tidak akan merubah keadaan. Hanya kehadiran kerajaan Allah dan damai sejahteranya yang akan merubah keadaan dan melenyapkan ketakutan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan karena kami beroleh firman-Mu pada pagi hari ini yang sungguh menjadi penghiburan kami, yang sungguh menjadi kekuatan kami. Di saat kami akan mulai memasuki tahun yang baru, bulan yang baru, bulan Januari di tahun 2025 ini. Bapa, kami mohon lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, agar kami hanya mengandalkan kehidupan kami, masa depan anak-anak kami, masa depan keluarga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang mengasihi kami, Allah yang melakukan hal-hal ajaib dalam kehidupan kami. Kami mohon biarlah Engkau senantiasa menguatkan iman percaya kami hanya kepadamu. Tuhan, saat ini kami akan menjalani kehidupan kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan berada di depan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus sehingga kami boleh berjalan dalam keadaan aman. Tuhan, jika saat ini kami masih mendengar ada saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan, kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Lawatan kasih Tuhan kiranya menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga mereka juga boleh menjalani kehidupannya dengan baik dan hanya berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami hanya berserah di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu. Tetaplah percaya kepada Allah kita, Allah yang sungguh luar biasa, yang akan menolong kita dalam melewati segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.